Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Khadijah kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang saya banggakan dan saya cintai. Untuk kali ini, anak-anakku sekalian, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua tentang program KPI yang sudah ada di sekolah kita SMP Khadijah Surabaya. Khususnya yang perlu saya beritahukan adalah yang siswa baru kelas 7. Kalau untuk kelas 8 dan 9 insya Allah sudah mengerti. Kali ini untuk program KPI akan dilaksanakan secara daring, secara online. Oleh karena itu seluruh siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus memperhatikan dan melihat perkembangan-perkembangan baru yang akan saya sampaikan. Baiklah anak-anak sekalian, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu KPI, khususnya kelas 7 yang belum pernah tahu. Anak-anak, KPI itu adalah kependekan daripada kecakapan penerapan ibadah. Saya ulangi, KPI itu adalah kecakapan penerapan ibadah. Tujuan daripada KPI itu sendiri adalah agar siswa mampu melakukan ibadahnya dengan baik dan benar, baik di sekolah maupun di rumah. Kali ini tentunya kalian akan melaksanakan ibadah dan segala macam aktivitas tentang ibadah di rumah, karena masih belum diizinkan untuk masuk ke sekolah. Anak-anak, untuk tim KPI ini adalah yang pertama saya sendiri sebagai koordinator, yaitu Mas Hasan Nuaim MPDI. Tentu saja kelas 2 atau kelas 8 dan kelas 9 sudah kenal sama saya. Untuk yang kelas 7, kenalkan nama saya Mas Hasan Nuaim. Panggil saja saya Pak Nuaim. Kemudian ada sekretaris dari tim KPI, yaitu Bapak Muhammad Ali Masyudi SPDI. Untuk anggota KPI, seluruh guru PAI, yaitu yang pertama Haji Muhammad Rahman Firdian SHI MAG. Kemudian yang kedua Bapak Ibrahim Al-Hakim SHI MAG. Yang ketiga Bapak Muhammad Ali Masyhudi SPDI. Yang keempat Bapak Mas Muhammad Bahri MTHI. Yang kelima Bunda Safina Najati SAG. Yang keenam Bunda Dokteranda Istighfariana. Dan yang ketujuh Bunda Dokteranda Hajjah Minhatul Aliyah MPDI. Tentunya nanti akan dibantu dan dikawal oleh seluruh wali kelas, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Anak-anak sekalian, untuk program-program KPI ada beberapa program, diantaranya yang pertama adalah penilaian KPI di setiap mata pelajaran PAI. Program yang kedua adalah monitoring, memonitor wudhu dan sholat kalian selama di rumah. Yang ketiga programnya adalah KPI akan mengadakan uji kompetensi ibadah, yaitu UKI, dengan materi-materi pilihan yang nanti akan saya sampaikan di kemudian hari ketika persiapan ujian kompetensi ibadah. Program yang keempat adalah mengaji kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu pada malam hari ya. Dan yang kelima programnya adalah pembiasaan penerapan ibadah atau kajian-kajian tata cara ibadah yang nanti akan kalian lihat di video-video yang akan kami kirimkan. Dan yang keenam, ada program baru dari KPI, yaitu
pembelajaran membaca kitab gundul atau kitab kuning. Untuk judulnya akan kami sampaikan nanti. Itulah program-program yang akan kalian laksanakan selama 1 tahun ke depan untuk program KPI. Anak-anak, adapun kegiatan atau jadwal kegiatan untuk KPI adalah sebagai berikut. Kegiatan KPI ini dilaksanakan mulai hari Senin sampai Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu lagi hari Jumat. Ya. Cuman hari Jumat ini khusus untuk satu materi saja. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis seperti biasa, setiap habis maghrib kalian harus menonton video YouTube yang kami sediakan, yang di dalamnya adalah pembelajaran diantaranya adalah kajian Ta'limul Muta'allim pada hari Senin dan hari Rabu. Adapun hari Selasa dan hari Kamis adalah kajian-kajian materi pembiasaan penerapan ibadah. Di antaranya adalah akidah akhlak. Jadi akan kami sampaikan kepada kalian materi-materi akidah akhlak, yaitu akidatul awam, asmaul husna, dan lainnya. Kemudian ada Al-Quran. Al-Quran itu nanti adalah hafalan-hafalan surat-surat pendek yang akan kami sampaikan dan bagaimana tata cara membacanya yang dengan benar. Yang ketiga ada SKI Aswaja yang kaitannya dengan amalan-amalan aswaja, tahlil, wirid, dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti jadwalnya akan saya sampaikan setelah saya terangkan jadwal kegiatan ini. Adapun jam pelaksanaannya, kalian bisa melihat video YouTube ini pada jam 6 atau 18.00 sampai 18.30 WIB atau habis maghrib. Durasinya sekitar hanya 30 menit saja. Habis maghrib kalian bisa mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, kemudian mengkaji kitab fikih, aswaja, SKI, akidah akhlak, Al-Quran, dan lain sebagainya. Setelah 30 menit kalian masuk pada sesi monitoring wudhu dan sholat, yaitu di dalamnya kalian harus mengirim foto-foto tentang kegiatan kalian di rumah. Satu foto saja. Itu dilaksanakan setelah kalian menonton video YouTube tadi, yaitu jam 8.30 sampai rentangnya panjang jam 21 atau jam 9 malam. Dalam waktu yang panjang itu kalian bisa kirim foto sebagai bentuk absen kalian kalau melakukan kegiatan ibadah di rumah. Dan juga nanti akan kami kirimkan link Google Form agar kalian bisa absen di situ. Siapa yang tidak absen di situ berarti nggak ngikuti, dan itu berarti kalian alpa atau tidak masuk atau tidak hadir. Itulah. Kemudian yang terakhir itu dilaksanakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan yang terakhir pada hari Jumat, tepatnya adalah setelah sholat Jumat, ada pembelajaran membaca kitab gundul. Namun untuk pembelajaran membaca kitab gundul ini tidak diwajibkan untuk seluruh siswa kelas 7, 8, 9. Akan tetapi siapa saja yang berminat akan kami catat. Tapi ingat, nanti ada waktu pendaftarannya. Siapa yang telah melewati batas pendaftaran, apabila baru daftar, maka tidak akan kita masukkan ke dalam kuota anak-anak yang mau belajar membaca kitab gundul. Jadi nanti kita akan data. Dilaksanakan hari Jumat, ba'da sholat Jumat, belajar membaca kitab gundul. Itulah gambaran kegiatan untuk KPI selama jadwal KPI selama 1 tahun. Nanti akan saya lampirkan di belakang. Kalian bisa melihat. Oke anak-anak, sekarang bisa kalian lihat materi apa saja yang akan dibiasakan dan ditagihkan untuk kalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Silakan dilihat. Untuk materi kelas 7,
kalian harus menghafal surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nashr, Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Al-Quraisy. Kemudian kalian harus menghafal Asmaul Husna mulai nomor 1 sampai nomor 33. Untuk materi keaswajaan, kalian harus menghafalkan doa kunut, sholawat tibil kulub, dan sholawat nariyah. Berikutnya untuk semester 2, untuk siswa kelas 7 harus hafal dengan fasih Al-Quran surat Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takatsur. Dan untuk akidah akhlak, siswa-siswa harus hafal Aqidatul Awam bait 1 sampai 20. Dan untuk materi keaswajaan, siswa harus hafal sholawat munjiat. Untuk fikih, siswa kelas 7 harus bisa praktek sholat jamak dan qashar. Itu adalah materi semester 2. Adapun untuk kelas 8, silakan dilihat kelas 8. Kalian harus menghafal Quran surat Ad-Duha, Asy-Syams, dan juga harus menghafal Asmaul Husna mulai bait 34 sampai 66. Ya. Dilanjutkan dengan menghafal wirid setelah sholat fardu. Dan untuk kelas 8 harus bisa praktek sholat tasbih. Itu untuk semester 1. Adapun semester 2, untuk kelas 8, kalian harus bisa hafal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Kalian harus juga hafal surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 yang biasanya dimulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Untuk materi akidah kelas 8 harus hafal Aqidatul Awam mulai bait 21 sampai 41 yang dimulai dari wal malakul ladzi bila abin wa dan seterusnya. Kemudian kalian harus hafal doa setelah sholat duha dan doa setelah sholat fardu. Adapun praktek untuk kelas 8 semester 2 adalah sholat jamak dan qashar. Sekarang kita lanjutkan untuk materi KPI kelas 9. Materi KPI kelas 9 semester 1, siswa kelas 9 harus hafal surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadil ghasyiyah. Juga harus menghafal surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Berikutnya harus hafal Asmaul Husna bait ke-67 sampai bait ke-99, yaitu ya Ahad, ya Sabur, dan seterusnya. Untuk materi keaswajaan, siswa kelas 9 semester 1 harus bisa tawassul, harus bisa tahlil, dan hafal dan bisa membaca sholawat burdah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada, dan seterusnya. Adapun untuk semester 2 masih tetap kelas 9. Untuk semester 2, siswa kelas 9 menghafal Aqidatul Awam bait 42 sampai 57 dan mampu membaca dengan lancar dan baik istighatsah. Anak-anak, itu tadi adalah materi-materi yang harus kalian selesaikan, harus kalian setorkan agar kalian benar-benar mampu bisa menerapkan ibadah kalian
ya, mendapat menyerap ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru. Tentunya semoga bermanfaat untuk kalian di rumah atau dimanapun kalian berada. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kalian harus siap. Silakan kalian catat ini, materi ini, dan nanti akan kita tagih demi kebaikan kalian semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk memberikan keterangan tentang KPI dan apa saja yang harus dikerjakan untuk KPI, dan kemudian apa saja yang nanti jadi tugas kalian. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh kalian, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.